ingin memastikan dulu, apa kalian sudah masuk di Meet kali ini, anak-anak? Sudah masuk semua ya, alhamdulillah. Nah, mari anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, silakan kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Najma. Dipimpin berdoa dulu sebelum kita mulai. Tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, kita sudah berdoa bersama. Sebelum kita lanjutkan lagi, kita dengarkan dulu lagu Indonesia Raya agar rasa cinta kita kepada tanah air bisa lebih mendalam lagi. Terima kasih anak-anakku semuanya ya. Sebelum kita ke materi hari ini, saya ingin bertanya pada anak-anakku semua tentang pembelajaran sebelumnya yang kita pelajari kemarin. Kemarin kita belajar mengenai apa, anak-anak? Apa yang ada yang masih ingat? Oh iya, pinter. Nah, berkaitan dengan pembelajaran kemarin, sekarang kita belajar mengenai tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 3, memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, dan mengapa. Yang kedua, yaitu kalian mampu menentukan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Yang ketiga, siswa mampu menemukan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Apa manfaat tujuan pembelajaran kita hari ini? Kita tahu akan kalimat tanya bila mana akan bertanya pada seseorang. Jadi kita itu kalimat apa yang harus kita gunakan untuk bertanya kepada seseorang. Kemudian manfaat yang kedua, kita tahu bagaimana harus menjaga udara bersih di sekitar kita agar kita itu tetap sehat, terhindar dari segala macam penyakit. Nah, bahkan kalian simak video pembelajaran kali ini. Video ini sudah saya share di YouTube ataupun di Google Classroom, yang mana linknya sudah saya kirim di grup WA kelas 5. Sudah ada yang memutar sebelumnya video ini, anak-anak? Sudah. Sekarang kita ulas, Pak Guru akan mengulas mengenai video ini. Coba diperhatikan ya anak-anak ya. Kualitas udara di Kota Pekanbaru sejak sepekan terakhir kian memburuk dan masuk ke level berbahaya. Sementara itu warga di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah diimbau mengurangi aktivitas di luar rumah akibat kabut asap pekat. Kabut asap semakin pekat di Kota Pekanbaru Riau. Kabut menghalangi jarak pandang pengendara di jalan-jalan utama hingga permukiman penduduk, antara lain di Jalan Sudirman, Tuanku Tambusari, Gajah Mada, dan Jalan Diponegoro. Kualitas udara bercampur partikel debu ini dilaporkan kian memburuk dan kini memasuki level berbahaya. Warga mengeluhkan sesak nafas. Demikian anak-anak video yang Pak Guru tampilkan. Berkaitan dengan video tadi, Pak Guru ingin bertanya pada anak-anakku semua ya. Yang pertama, apa yang terjadi pada tayangan video tersebut? Siapa yang bisa menjawab? Jadinya kabut asap. Ya, betul, pintar sekali. Pertanyaan yang kedua,
Mengapa hal tersebut itu bisa terjadi? Kabut asap itu bisa terjadi. Karena Iya, di antaranya adalah karena ulah atau sikap manusia. Berkaitan dengan kalimat tanya tersebut, untuk dapat menemukan sebuah informasi seperti yang ada di video tadi, kita perlu membuat pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan kata tanya. Tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, baik itu orang, benda, perbuatan, atau tindakan. Sekarang jenis-jenis dan fungsi kata tanya. Anak-anak, di sini ada 5 jenis fungsi dan kata tanya. Kalian perhatikan ya. Yang pertama, kata tanya apa? Berfungsi untuk menanyakan benda atau sesuatu, keadaan atau perbuatan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahan. Yang kedua, kata tanya siapa? Fungsi untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Nah, jadi pada seseorang, siapa? Contoh, siapa yang terlibat dalam kejadian tadi, video kabut asap tadi, contohnya itu. Siapa berarti ditujukan untuk menanyakan orang. Yang ketiga, kata tanya di mana? Berfungsi untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu kejadian, peristiwa, lokasi yang dituju, dan lain sebagainya. Jadi seperti video tadi, di mana kejadian kabut asap yang terjadi pada video tadi? Itu tadi yang berkaitan dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia ya anak-anak. Sekarang kalian baca teks 9 bahaya yang terkait dengan kabut asap serta cara mengatasinya. Dalam materi ajar, Pak Guru sudah mengirim di Google Classroom dan Pak Guru sudah mengirim linknya di grup WA kelas 5. Sudah dibuka semua kemarin ya anak-anak ya. Pak Guru ingin meminta dari salah satu kalian untuk membacakan dari dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kabut asap. Silakan Mas Dias dibaca 9 dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kabut asap. 1. Kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Orang lanjut usia anak dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh rendah akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. 6. Kabut asap dapat mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernafasan, sehingga lebih mudah terjadi yang mudah ada. 8. Kabut asap menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman sayur, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup. 9. Kabut asap memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernafasan terjadi. Ya, terima kasih. Saya manusia tadi, bahaya kabut asap tadi, bagaimana cara melindungi dari dampak lingkungan yang tidak sehat tadi akibat kabut asap tadi. Nah, materi ajar ini juga sudah saya share di Google Classroom. Pasti kalian juga sudah membukanya. Kemudian di sini saya akan menyuruh dari salah satu kalian untuk membacanya. Siapa? Iya, silakan dibaca ya. Cara melindungi dari kabut asap. Nah, silakan Mbak dibaca Mbak. Dari dampak yang berbahaya bagi manusia, bagaimana cara melindungi diri dari lingkungan tidak sehat kabut asap tersebut? 1. Hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernafasan. 2. Selalu memakai masker jika harus pergi keluar rumah atau gedung. Pakailah masker dengan benar untuk menutupi hidung dan mulut. 3. Minumlah air putih lebih banyak dan buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dikonsumsi. Bahan makanan dan minuman dimasak dengan baik. Terima kasih.
Kan sedang baca dengan baik. Nah, ini adalah diantaranya cara melindungi diri dari dampak lingkungan yang tidak sehat atau kabut asap. Kemudian bila kita keluar rumah, kita harus memakai masker. Pakailah masker dengan baik dan benar untuk menutupi hidung dan mulut. Karena memakai masker itu ada yang tidak benar loh anak-anak. Maskernya dibuka sampai di bawah mulut. Hidung dan mulutnya itu tidak tertutup. Sama-sama membawa masker, memakai masker tetapi tidak dipakai dengan benar. Nah, jadi bila memakai masker keluar rumah, pakailah dengan benar. Kemudian perbanyaklah minum air putih. Bisa dimengerti ya anak-anakku semua ya. Kita anak-anak. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan kegiatan diskusi. Kegiatan ini sudah saya kirim, ada di Google Classroom, LKPD, lembar kerja peserta didik, sudah saya kirim di Google Classroom. Silakan anak-anak, kalian buka Google Classroom-nya, kemudian kamu diskusikan dengan teman kelompokmu. Nah, tadi di dalam Meet ini sudah saya bagi kelompok-kelompok, yang masing-masing kelompok itu ada 2 orang. Nanti dikerjakan, didiskusikan, kalau sudah nanti difoto, dikirim Pak Guru ya anak-anak ya. Ya Pak. Ada yang sudah mengerjakan dan sudah dikirim kalau WA. Ini saya tampilkan, nanti dibaca ya anak-anak ya, dibaca. Tuliskan hasil diskusi kalian pada tabel di bawah ini. Tanda tanya, keluhan yang dirasakan oleh warga. Iya, terima kasih. Tadi dari lembar kerja di antara salah satu teman kalian sudah saya tampilkan di sini. Masih ada satu lagi LKPD, yaitu yang berkaitan dengan muatan pelajaran IPA. Kesimpulannya adalah kita harus tahu cara menyebutkan informasi-informasi berkaitan dengan kata-kata tadi. Kemudian berkaitan dengan muatan pelajaran IPA, akan mampu untuk menemukan informasi tentang bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari, kita itu bisa melaksanakannya dengan baik, menghindari kabut asap dan sebagainya. Kita bisa mengimplementasikan pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan. Ada yang perlu ditanyakan berkaitan dengan pembelajaran tadi anak-anak? Tidak. Terima kasih. Penutupnya silahkan Mbak Nilam sebagai ketua kelas 5 dipimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Demikian anak-anak yang dapat saya sampaikan. Semoga semua materi tadi bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.